Dan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Pisan dari Sumba Timur. Waktu serta kesempatan kami berikan kepada Bapak Pendeta. Mari Bapak Pendeta. Haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin, amin, amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena saudara percaya atau tidak, Tuhanlah yang memungkinkan kita ada sampai pada detik ini. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhanlah yang memungkinkan saya dan saudara ada sampai pada saat ini. Amin. Dia yang maha tahu, dia yang maha hadir, dia yang maha kuasa telah tentukan semuanya, ya, telah tentukan semuanya, telah atur langkah hidup kita sehingga kita bisa ada di ruangan ibadah ini. Sekali lagi, itu karena bukan rancanganmu, tetapi karena rancangan Tuhan semata-mata. Amin. Karena rancangan kita terlalu banyak. Pikiran kita mau ini, mau ini, mau ini. Tetapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhanlah yang ngatur langkah saudara ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya Pendeta Joy. Saya melayani di Sumba Timur dan sudah mau 28 tahun saya melayani di daerah tersebut sebelum saya pindah dari Timor Leste. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari-hari ini adalah hari yang begitu banyak tantangan, ya, banyak tantangan, banyak pergumulan. Ayub katakan hidup itu berat, hidup itu bagaikan orang perang. Amin. Siapa di antara saudara-saudara yang tidak merasakan beratnya hidup ini? Siapa yang di antara saudara-saudara yang tidak merasakan sulitnya kehidupan ini? Kalau saya datangi jemaat yang satu, jemaat berkata, "Om, pekerjaan kami tidak stabil." Datangi jemaat yang satu, mereka katakan, "Om, kami kehilangan pekerjaan." Datangi jemaat yang satu, mereka berkata, "Om, kami baru pulang dari rumah sakit." Datangi keluarga yang satu, mereka berkata, "Om, anak kami lagi di rumah sakit." Begitu kompleks persoalan kehidupan ini, dan itu tidak bisa dihindari. Selama saudara bergantung hanya kepada kekuatan sendiri, selama kita bergantung kepada kekuatan yang ada dalam dunia ini, mungkin karena engkau punya duit banyak, engkau bergantung pada materi tersebut. Mungkin karena engkau punya pengalaman banyak di bidang ini, di bidang itu. Kemudian pengalaman itu yang membuat engkau bisa menata ini dan itu. Tapi ingat, selama engkau bergantung pada nilai-nilai yang temporer tersebut, maka kehidupan kita akan sirna, akan digulung oleh persoalan-persoalan itu. Tetapi di saat kita datang padanya, persoalan yang serumit apapun, persoalan yang seberat apapun, kita mampu karena ada kekuatan ilahi, kekuatan yang tidak terlihat akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Tangannya yang tidak kelihatan akan menuntun kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 37. Di dalam kitab Mazmur pasal 37
Kita baca di dalam ayat-ayat, mulai dari ayat yang kedua, mulai ayat pertama saja sampai ayatnya yang ketujuh. Ayat pertama hingga ayat yang ketujuh. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat bisa lihat di slide ya. Mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya menarik satu tema, hasil dari sebuah penyerahan. Hasil dari sebuah penyerahan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang raja yang terkenal pada masanya. Saudara, Daud punya pasukan banyak. Daud tidak asing buat kita anak-anak Tuhan. Dia adalah seorang yang disegani. Dia adalah seorang yang punya pengaruh karena dia punya potensi. Walaupun pengalaman-pengalamannya tidak seberapa, karena dia adalah seorang, karena dia hanya seorang gembala kambing domba. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pengalaman-pengalamannya di dalam Tuhan itu akurat dan tidak terbantahkan. Katakan amin. Karena dia sendiri berkata bahwa Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Hebat tidak saudara? Itu sebabnya saya katakan Daud adalah seorang pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan. Dan dia dengan lantang berkata, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang walaupun aku ada dalam lembah-lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Hebat tidak pernyataan ini? Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena dia tahu ada gada, ada tongkat, ada penyertaan Tuhan, ada penggembalaan Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun begitu banyak tantangan, walaupun begitu banyak tekanan, bahkan tekanan itu datang dari keluarganya sendiri, datang dari mertuanya sendiri, ia tidak peduli. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan dia. Amin. Amin. Saya langsung pada ayat-ayat yang telah kita baca. Saya masuk pada ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini ajakan spiritual. Ini ajakan kekekalan. Selain marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Selain ayat-ayat itu, ayat ini adalah ajakan spiritual. Ada ajakan yang mengandung pengharapan kekekalan di sana. Karena diajak untuk percaya kepada Tuhan. Katakan amin.
bukan percaya kepada benda yang sifatnya temporer, bukan percaya kepada seseorang yang hanya batas waktu, limit waktunya itu karena jabatannya itu hanya sementara. Walaupun dia punya pengaruh, walaupun namanya terkenal sekalipun. Perhatikan baik-baik, jangan bergantung kepada nilai-nilai yang sifatnya temporer. Siapapun dia, apapun latar belakangnya. Katakan amin. Saya sering katakan pada jemaat yang saya layani, saya katakan begini: om tantemu, keluarga yang terdekat dengan kalian, sekalipun ia punya pengaruh, sekalipun ia punya duit, karena latar belakangnya mungkin, sehingga ia terkenal dan bisa dikagumi, disegani oleh keluarga. Saya katakan begini: siapapun dia, boleh kamu dengar setiap nasihat-nasihatnya, boleh didengar, lakukan apa yang menjadi nasihat dan petua dari om tantemu tersebut. Tapi saya katakan dengan lantang, saya dengan tegas berkata, jangan ikuti, jangan ikuti. Kalau nasihat itu mempengaruhi imanmu. Amin. Semua nasihat-nasihat boleh, tapi kalau dia sudah mulai mengontrol dan mengendalikan imanmu, tinggalkan om tantemu tersebut. Betul nggak, saudara? Karena dia sudah mulai kendalikan imanmu, karena dia sudah mulai mengontrol, mengendalikan keimananmu. Perhatikan, iman adalah satu-satunya cara untuk saudara bisa tembus di dalam kekekalan. Itu sebabnya Sujewo Tejo dia berkata begini, saudara. Sujewo Tejo dia berkata begini: untuk mencapai kekekalan, untuk mencapai Tuhan. Perhatikan, untuk mencapai kekekalan, untuk mencapai Tuhan. Dia katakan, injak-injaklah hikmatmu, injak-injaklah pengetahuanmu, injak-injaklah kebijaksanaanmu. Benar tidak, saudara? Kalau hikmatmu, kalau kepintaranmu, kalau pengetahuanmu, semua skillmu membuat engkau terpisah dan jauh dengan Tuhan, Sujewo Tejo berkata, injak-injak semuanya agar engkau bisa mencapai Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai hikmatmu membuat engkau tidak mendapatkan hasil daripada sebuah penyerahanmu kepada Tuhan. Kita lihat langkah-langkah ini. Dikatakan di dalam ayat ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya berorientasi kepada ayat ini. Ayat yang kelima, kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Katakan amin. Perhatikan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Garis bawahi kata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, ayat dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu. Di dalam hidup kita, dalam tubuh ini, ada pikiran, ada perasaan, dan ada tindakan. Kenapa tidak semudah membalikkan telapak tangan? Kenapa tidak semudah membalikkan telapak tangan? Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan, Ia yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa
akan bertindak. Kenapa kita tahu bersama kalau Tuhan yang bertindak, kalau Tuhan yang berperkara, kalau Tuhan yang ambil alih hidup kita, ya, perhatikan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Betul tidak? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Kita tahu kalau Tuhan yang berperang ganti kita, kemenangan demi kemenangan akan terjadi, mujizat demi mujizat akan terjadi. Katakan amin. Tetapi kenapa sulit? Kenapa banyak orang Kristen sulit menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan maksimal? Kenapa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kenapa sulit untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan? Ada filter di dalam otak kita. Makanya kita lihat Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan kutambahkan padamu. Artinya semua yang kita cari, semua yang kita butuh dalam dunia ini, kita butuh duit, kita butuh makan minum, kita butuh pakai. Betul gak? Kita butuh. Karena butuh duit, karena butuh minum pakai, karena kita butuh pakai, kita butuh rumah, kita butuh kendaraan, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu, ya, membuat kita salah tujuan. Yang seharusnya Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang kita butuhkan tadi Alkitab katakan Dia akan tambahkan kepada kita. Benar tidak, saudara? Ini firman. Tetapi kita putar balikan. Yang seharusnya, yang utama, yang prioritas adalah cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, itu yang prioritas. Tapi kita balikin, cari dahulu duit, cari dulu makan minum pakai, cari dulu ya semua nilai-nilai dunia yang seharusnya temporer. Itu semua hanya menenggelamkan iman yang ada pada kita. Itu semua yang nomor 2 tadi itu semua hanya bisa memisahkan antara kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan putus kalau kita cari yang temporer itu. Tapi kenapa lebih banyak yang mencari nilai-nilai yang sementara daripada nilai-nilai yang mengandung kekekalan? Jemaat-jemaat kita yang ada di tempat ini, bukan hanya di tempat ini saja, gereja kita ini saja, di tempat saya juga demikian. Yang datang tidak seberapa dari semua jumlah yang telah tercatat. Kenapa? Karena yang nomor 2 yang diutamakan, siang malam kerja, yang penting dapat duit, yang penting kebutuhan terpenuhi. Yang seharusnya Alkitab katakan, di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan sambil bekerja tentunya ya, sambil bekerja, tidak bisa lepas itu. Sambil bekerja Dia akan bertindak. Percaya tidak? Dia akan bertindak. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan dengan kencang. Haleluya. Ya, Dia akan bertindak. Perhatikan baik-baik. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Bukan hanya hidup saya, hidup kita semua yang ada dalam ruangan ini hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada seorang pun yang bisa. Amin. Tidak ada.
Makanya kalau ibadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Tahu mau-maunya Tuhan, bukan Tuhan yang harus tahu mau-maunya kita. Tuhan mah maha tahu, tidak perlu diajarin, kita tidak perlu ngomong Tuhan mengerti tidak dengan saya. Tuhan maha tahu, Dia tahu perasaan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Tapi serahkan hidup kita kepadanya, pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Percaya sungguh kepadanya. Amin. Kenapa kita tidak semudah itu datang kepada Tuhan? Karena ada nilai-nilai dunia yang sudah dimasukkan di dalam otak kita, sehingga iman kita terkontaminasi dengan hikmat-hikmat dunia. Iman kita terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia, dengan pengetahuan-pengetahuan dunia. Lihat saja di Taman Eden, Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, semua ini boleh kamu makan, semua boleh kamu makan. Lihat rencana Tuhan buat Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa ada di Taman Eden, semua fasilitas makan minum telah Tuhan siapkan. Itu bukti kasih Tuhan. Tetapi waktu Adam dan Hawa sudah ada, tinggal disuruh makan semua, tapi ini jangan. Apa yang terjadi? Nilai dunia, nilai yang temporer sementara itu dimasukkan oleh ular. Kamu tidak mati, kamu tidak mati. Coba tayangkan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6. Ada beberapa hal yang telah dimasukkan oleh ular kepada Hawa. Perhatikan ayat yang ke-6 ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pengetahuan itu, yang pertama, baik untuk dimakan. Itu sudah mempengaruhi otaknya. Pokoknya buah larangan ini baik untuk dimakan. Yang kedua, sedap kelihatannya. Kemudian menarik hati. Kenapa menarik hati? Karena memberi pengertian, itu yang keempat. Ulangi, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, pertama, sedap kelihatannya, yang kedua, pohon itu menarik hati, keempat, memberi pengertian. Nilai inilah yang masuk dalam otak Hawa, sehingga dia berani bertindak, mengambil keputusan yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau nilai dunia sudah masuk di otak kita, merasuk pikiran kita, menguasai hati kita, yang Tuhan larang pun kita sudah nggak peduli. Kenapa? Karena nilai dunia udah masuk di dalam otak kita. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam kitab, ya, kita lihat di dalam kitab Amsal. Coba saudara lihat kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5, 6 dan ayat yang ke-7. Amsal pasal 3 ayat 5, 6 dan 7. Kita lihat di sana seperti ini bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan akuilah Dia. Ulangi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Perhatikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Hawa bertindak sesuai dengan pengertiannya sendiri, sehingga nilai dunia masuk pada otaknya. Kenapa? Menganggap dia yang paling benar, dia yang lebih mengerti. Perhatikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat berikut.
akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, di saat baca ayat ini jangan sambil menghayal, ya, jangan sambil kayak nggak ada konsen, ya. Imani. Di saat saya percaya kepada Tuhan dalam segala laku saya, maka ia akan meluruskan jalan saya. Di saat saya percaya menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia akan bertindak. Katakan amin. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, perhatikan baik-baik. Saat engkau duduk, saat engkau berdiri, saat engkau berjalan, dimanapun engkau berada, dia tahu sama sekali. Relung-relung hatimu Tuhan tahu. Katakan amin. Perhatikan, saya mau katakan ini, statement ini saya mau katakan kepada saudara saat ini. Istrimu, ya, istri tidak tahu suamimu, suamimu tidak tahu istrimu. Betul tidak? Pikirannya yang relung-relung hatinya, saudara tidak tahu, walaupun sudah suami istri. Yang ada lengkap suami istri yang duduk sama-sama. Katakan, istri tepuk pundak suami dan katakan, saya tidak tahu isi hatimu Bapak. Sebaliknya ngomong sama istri. Betul enggak? Betul Bapak ya? Atau Bapak sudah seumur ini, karena diantara jemaat-jemaat ini ada dua Bapak yang kayaknya udah lebih menonjol umurnya ya. Ya. Udah sampai seumur ini Bapak, pernikahan Bapak, apakah sudah tahu semua isi hati Bapak? Demikian bukan? Sayang-sayangnya Bapak kepada istri, istri kepada Bapak. Perhatikan, ada satu titik yang tidak pernah kita tahu, apa yang ada di dalam relung hati suami ataupun istri. Haleluya, amin. Makanya akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan. Halo, dia akan luruskan jalanmu. Bukan hanya jalan yang konotasi kita, jalan yang kita jalani, tidak. Hatimu dia luruskan. Perhatikan, pikiranmu dia luruskan. Semua keputusan-keputusanmu dia luruskan sesuai dengan kehendaknya. Katakan amin. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan dengan keras agar mata saudara tidak ditiup oleh ya angin sepoi-sepoi sehingga saudara tidak konsen lagi dengar firman. Ya. Kalau perlu gosok kuat-kuat dan katakan, hai mata, harus konsentrasi. Amin. Makanya Daud dalam kitab Mazmur pasal 100, 101, 102, 103 dia katakan begini, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Luar biasa. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Amin. Dan saudara berani tidak dengan lantang, kata jiwa saudara, sebut nama saudara. Katakan seperti ini, nama saya Joy. Hai Joy, pujilah Tuhan. Amin. Yang di samping kiri kananmu tepuk dan katakan, hai, pujilah Tuhan. Apalagi kalau matanya itu sudah agak-agak fly-fly, itu goyangnya harus kencang. Karena ini mengandung iman. Baca baik-baik ayat ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri. Jangan sok tahu, jangan sok pinter, jangan sok gagah-gagahan. Kita hidup hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Jangan saudara merasa sehat, ada segala-galanya. Ingat orang yang kaya dalam Alkitab,
Dia punya rancangan indah, rancangan baik secara manusia. Aku akan bongkar semua gudang-gudang yang kecil ini, tak bangun yang lebih besar. Tapi dia tidak peduli Tuhan. Pada akhirnya apa? Telah udah selesai bangunannya, gudang yang gede, dan dia katakan, makan minumlah, semua tersedia untukmu. Apa yang terjadi? Dari pihak Tuhan, Tuhan berkata, hai orang yang bodoh. Siapa? Bodoh. Pinter menurut kita, belum tentu pinter menurut Tuhan. Alkitab katakan, jalanmu bukanlah jalanku, pikiranmu bukanlah pikiranku. Jadi jangan mau menandingi Tuhan dengan kepinteran, dengan kebijaksanaan kita. Katakan amin. Amin. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Serahkan hidup kepada Tuhan, Ia akan bertindak. Dalam kitab Mazmur 55, Mazmur 55 ayatnya yang ke-23, Mazmur 55 ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan seperti ini bunyi firman Tuhan. Ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, halo, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ingat baik-baik, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada kedaluarsanya. Tidak selamanya masalah itu ada di dalam keluarga kita. Tidak selamanya persoalan-persoalan hidup itu tidak kekal. Persoalan hidup itu ada di dalam pribadi dan rumah tangga kita. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau persoalan, masalah, beban itu belum kunjung pergi meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Serahkan hidup kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, panggil Dia. Secepat itu kita datang padanya, secepat itu kita serahkan hidup kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, secepat itu juga Tuhan akan jawab kita. Amin. Amin. Untuk itu, satu hal lagi yang saya mau sampaikan, di dalam kitab Amsal 16 ayat 3. Jadi serahkan hidup kepada Tuhan, Ia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 23, serahkan kekhawatiranmu. Tadi hidup seutuhnya, sekarang kekhawatiran kepada Tuhan, Ia akan memelihara engkau. Dalam Mazmur 55 ayat 23 tadi, Ia akan memelihara engkau. Amsal 16 ayat 3 ya. Amsal 16 ayatnya yang ketiga, di sana jelas dikatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Halo? Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Saudara sendiri yang mengatakannya, dan Dia yang kita sembah telah menjawab semuanya. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Perhatikan, garis bawahi kata ini, terlaksanalah segala rencana. Banyak rancangan mungkin yang ada dalam pikiranmu. Keluargamu punya banyak rancangan untuk memanage semua pekerjaan-pekerjaan untuk lebih baik ke depan, agar anak-anak lebih baik ke depan. Perhatikan, semua yang telah kita atur, tata secara manusia itu sudah betul. Tetapi itu tidak jadi betul nanti. Itu tidak akan terlaksana kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita minta Tuhan
gembalakan hati ini dan pikiran ini. Kenapa Daud berkata dengan lantang, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini kita sendiri. Karena kadang pikiran dengan perasaan, pikiranmu, rasamu terkadang masih bertolak belakang. Betul tidak? Halo? Bertolak belakang. Pikiran kita terkadang beda dengan perasaan kita. Perasaan ngomong lain, pikiran ngomong lain. Itu baru individu. Ini baru kita. Belum ada pihak kedua, pihak ketiga. Betul nggak, saudara? Ya. Pikiran kita terkadang bertolak belakang dengan rasa. Dan terkadang sambil jalan, sambil bertindak, kita udah jalan, udah ambil keputusan jalan, pikiran dan hati belum sinkron. Betul tidak? Belum sama. Makanya kalau orang seperti ini kebanyakan pekerjaan mereka tidak tuntas, tidak maksimal. Makanya Tuhan katakan dalam Roma pasalnya yang ke 8 ayat 28, Dia turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Minta Tuhan gembalakan hidup saya dan saudara, maka Ia akan bertindak, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Dan ayat ini katakan, terlaksanalah segala rencanamu. Saudara mau rencana-rencana kita tercapai? Saudara mau rencana-rencana kita terus terwujud di akhir tahun ini? Amin. Kita mau di tahun ini kita diberkati dari semua hasil-hasil yang dari semua pekerjaan yang kita kerjakan. Kita mau di akhir tahun ini hasilnya maksimal. Katakan amin. Amin. Kita mau bersama. Makanya libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Minta Tuhan tolong, Tuhan gembalakan agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. 3 hal yang saya mau sampaikan. Saya mau akhiri khotbah saya pada saat ini. Serahkan hidup kepada Tuhan yang pertama, maka Ia akan bertindak. Katakan amin. Serahkan hidup kepada Tuhan, segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan luruskan jalan kita. Amin. Dan yang ketiga ini, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Tadi hidup, khawatir, kemudian perbuatan kita kepada Tuhan. Dia katakan, ayat ini katakan, firman Tuhan katakan, maka. Halo, ini hasilnya. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Untuk itu, 3 hal yang saya sering katakan di mana-mana. Ya, ini sering saya sampaikan. Yang pertama, harus tahu diri. Halo, harus tahu diri. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita hanya hidup oleh kemurahan Tuhan. Kita bernafas, kita bergerak, kita ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Katakan tepuk dadamu, ya. Setelah itu tepuk kiri kananmu. Katakan kita ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya harus tahu kasih kuat-kuat dong, salamin yang kiri kananmu, kasih kencang-kencang. Harus tahu diri. Kalau ibadah, kalau minggu-minggu ibadah, amin, itu namanya tahu diri. Yang kedua, selain tahu diri, yang kedua adalah tahu malu. Sampaikan di samping ini, harus tahu malu. Orang kalau tahu malu, tahu diri, tahu malu, pasti langkahnya dijaga. Benar gak?
pasti dia lakukan apa yang dia Tuhan katakan. Karena dia tahu Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir, Tuhan Maha kuasa. Makanya dia tahu diri, dia tahu malu. Dan yang ketiga, kebanyakan orang tiga ini kebablasan. Di hadapan manusia tahu diri, di hadapan manusia, sesama manusia tahu malu, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak tahu Tuhan. Betul nggak? Semua bertindak menurut kekuatan kita, menurut hikmat kita, menurut pengalaman-pengalaman kita. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah katakan, serahkan perbuatanmu, maka aku akan bertindak. Serahkan khawatirmu, maka aku akan luruskan. Betul ya? Yang terakhir tadi, serahkan segala keberadaan hidup kita, maka terlaksanalah semua yang kita rencanakan. Kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Ya, segala sesuatu adalah dari Dia. Nafas hidup saya dari Dia, nafas hidup saudara dari Dia. Saudara, apapun yang saudara capai pada saat ini adalah dari Dia. Tapi kok tidak tahu malu, tidak tahu diri, tapi kok tetap aja berjalan santai seperti nggak tahu Tuhan. Benar nggak? Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ya, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Dan saya mau katakan begini, orang yang bertuhan pasti bergereja. Halo, orang yang bertuhan pasti bergereja. Tapi orang yang bergereja belum tentu bertuhan. Saudara paham ya? Saudara yang bergereja, yang ada saat ini sekalipun, belum tentu bertuhan. Tapi orang yang bertuhan pasti setia mencari Ka'bah Allah. Karena di Ka'bah Allah seperti inilah kita bisa berjumpa dengan Dia yang empunya kehidupan ini, yang mengatur kehidupan ini. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tahu diri, tahu malu, dan harus tahu Tuhan. Kalau yang tahu Tuhan ini semua ada di lubuk hati kita, di lubuk hati kita, maka kita sadar, suami istri sadar akan keberadaan hidupnya, keberadaan hidup kita semua. Pasti kita datang kepada Tuhan secara bersama. Katakan amin. Tidak ada istri jalan sendiri, tidak ada suami jalan sendiri, karena masing-masing suami tahu malu, tahu diri, tahu Tuhan. Istri pun demikian, tahu diri, tahu malu, dan tahu Tuhan. Amin. Malu kalau duduk sendiri di gereja. Malu kalau duduk sendiri di gereja, nanti dikirain duda, betul nggak? Nanti dikirain janda, padahal masih lengkap. Makanya tahu diri. Jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan. Kalau mau datang ibadah, korek istri, korek suami, korek anak-anak, ingat loh, kita hidup oleh karena kebaikan Tuhan saja. Ya. Kalau perlu ngelototin dia, kita hidup karena kemurahan saja. Amin. Itu berarti saudara telah melakukan penginjilan pribadi pada istri, pada suami, dan pada anak-anakmu. Haleluya. Serahkan hidup kepada Tuhan. Ya.
ada hasil kok. Ada hasil yang maksimal. Ada dampak yang maksimal kalau kita datang padanya. Dia akan bertindak, dia akan luruskan, maka terlaksanalah setiap keputusan-keputusan dari harga penyerahan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, saya mengundang pelayan-pelayan altar